Shalom Bapak Ibu Jemaat Yovani dimanapun berada, puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul, walaupun kita tidak bersama di bersama jarak, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan yang menyatukan
Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sudah memuji dan mendengarkan, sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati, telinga, dan pikiran kami Bapa, biar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan siapkan hati kami semuanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan nikmati bersama firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, dan kita percaya bahwa hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak persoalan yang terjadi atas negeri ini. Bahkan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di waktu-waktu ini kita harus konsen begitu luar biasa atas apa yang terjadi atas negeri ini. Nah saudara yang kekasih, tidak mengurangi hikmat kita untuk kita beribadah sekalipun kita dalam ibadah online. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara perhatikan dengan sungguh, ketika saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, maka saudara dapat pastikan bahwa berkat atas mengalir kehidupan saudara. Amin. Nah saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang yaitu sukses dalam memimpin, sukses juga dalam keluarga. Nah saudara, setiap orang pasti mendambakan kesuksesan, baik itu di dalam bisnisnya, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, dan semuanya membutuhkan yang namanya sukses. Nah saudara, kami percaya bahwa kata sukses ini didambakan banyak orang. Kata sukses ini didambakan setiap orang Bapak Ibu, tetapi tidak mudah untuk kita bisa mencapai di mana kesuksesan itu bisa kita raih. Nah itu sebabnya kita mau belajar pada pagi hari ini, yaitu dengan seorang tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Musa. Saudara, nah kalau saudara kita bisa baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah itu kepada mereka, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Nah saudara kekasih, kita bisa perhatikan bahwa kepemimpinan Musa yang begitu luar biasa, yaitu mereka memiliki misi yang luar biasa besar, membawa bangsa itu keluar dari Mesir, membawa bangsa itu keluar dari yang namanya perbudakan. Nah saudara, kita bisa lihat Musa adalah seorang figur pemimpin bangsa Israel dan figur sukses di dalam memimpin keluarga. Saudara, bisa kita lihat bahwa ketika mereka menuntun keluar bangsa itu, mereka memimpin, yaitu Musa memimpin dengan luar biasa. Kepemimpinan yang sungguh-sungguh membuat bangsa itu menjadi takjub dan luar biasa.
menyeberang sungai, yaitu Laut Tiberau, sehingga terbelah menjadi dua. Nah saudara, bangsa itu bertemu dengan Tuhan, yaitu di atas Gunung Sinai, yaitu atas kepemimpinan Musa. Saudara, saya katakan pada pagi hari ini bahwa kepemimpinan Musa begitu luar biasa. Bahkan bukan hanya dia menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, sekalipun kadang Musa ini tidak dihargai, sekalipun Musa kadang dilalaikan, bahkan sekalipun kadang Musa ini ditinggalkan, bahkan sekalipun kadang Musa ini tidak dihargai saudara, tetapi dia tetap menjadi pemimpin atas mereka. Dia tidak marah, dia tidak yang namanya ngambek dan tidak mau lagi memimpin mereka. Tetapi sekalipun demikian saudara, bangsa itu tetap berjalan atas kepemimpinan Musa. Nah saudara kekasih, bukan demikian saja yang terjadi. Musa sukses di dalam memimpin rumah tangga, keluarga. Ya saudara yang kekasih, Sipora istrinya ketika pada waktu itu ia memiliki misi besar dan harus dia pulang kepada ayah dan ibunya, dan ia tunduk, ia taat kepada suami karena dia tahu ada misi besar yang dikerjakan oleh suami. Dan mertuanya yaitu saudara Yitro yang taat kepada Tuhan, Yitro yang mendukung pelayanan, yang mendukung kepemimpinan menantunya itu, siap sedia mensupport-nya, menjadi pendampingnya, menjadi yaitu penasehat bagi Musa. Nah saudara kekasih, kita akan lihat beberapa kepribadian yang daripada Musa ini saudara. Yang pertama saudara, yaitu lemah lembut. Saudara, salah satu kepribadian dari Musa itu adalah orangnya lemah lembut. Saudara bisa perhatikan di Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, tidak ada seorang pun yang lembut seperti Musa di atas muka bumi. Itu berarti bahwa Musa berada di atas rata-rata, di atas daripada orang sebangsanya. Dikatakan di sini bahwa ia lemah lembut, saudara. Lemah lembut adalah sifat yang disukai Tuhan, saudara. Itu makanya Bapak Ibu Saudara katakan bahwa sifat ini, kepribadian ini mutlak harus kita miliki. Sebab Allah suka yang orang yang lemah lembut, saudara. Ya, itu dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saudara dikatakan di sana, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Salah satu dari nasihat Tuhan, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dia berkata demikian bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbicara memerintah, berbicara dengan berkuasa atas bumi. Orang yang lemah lembut, dia mendapatkan yaitu sebuah kepastian dalam hidupnya, mendapatkan yang namanya yaitu prioritas untuk memimpin, untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saudara, itu sebabnya Musa dikatakan orang yang lemah lembut. Nah saudara, kata lemah lembut ini ya sangat disukai banyak orang. Bahkan bukan hanya di tengah-tengah keluarga, bukan hanya di tengah-tengah perusahaan di mana mereka bekerja, tetapi dimanapun orang ini berada, dimanapun orang itu berada, ketika memiliki yang namanya kepribadian yang lemah lembut ini, banyak orang yang suka, disukai banyak orang, saudara. Nah itu sebabnya saya katakan bahwa amarah dan
yaitu temperamental, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan persoalan dan masalah adalah mereka orang-orang yang memiliki roh lemah lembut, roh rendah hati. Saudara seorang pemimpin tidak bisa serta-merta bisa menginjak-injak karyawan, mengata-ngatai mereka karena saudara pemimpin, karena saudara punya power, punya kekuatan. Tidak semua masalah, tidak semua persoalan hanya diselesaikan dengan nada tinggi atau marah. Saudara, saya katakan pada pagi hari ini, saudara bisa selesaikan masalah hidupmu dengan nada datar, dengan rendah hati, persoalan juga bisa selesai. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau nadanya tinggi, kalau nadanya itu keras, kalau suaranya kenceng, orang pada takut, orang pada segan, orang pada tunduk. Tetapi sebaliknya saudara, mereka akan ngedumel di belakang, mereka akan gundul di belakang. Demikian juga saudara, ketika suami di tengah-tengah rumah tangga memiliki temperamen yang kasar, kata-katanya jorok, kata-katanya marah setiap hari, enggak pernah benar yang dilakukan istri, yang semuanya itu berimbas kepada anak-anak. Saudara, yang terjadi adalah seperti di neraka. Coba bisa bayangin Bapak Saudara, kalau dalam rumah tangga kepemimpinan atau pemimpin rumah tangga itu memiliki temperamental yang kasar, memiliki sifat yang kasar, saudara, kata-katanya, sifatnya, semuanya, Bapak Saudara, saya katakan bahwa enggak ada damai dalam rumah tangga, enggak akan ada damai. Tetapi dibutuhkan seorang yang lemah lembut, dibutuhkan seorang yang sabar, saudara. Meskipun ada banyak orang berkata, saudara ya, sabar itu kan ada batasnya ya Pak. Oh ya, saya tahu sabar ada batasnya. Tetapi orang yang dikatakan sabar dalam segala sesuatunya, dia akan melakukan banyak hal, yaitu untuk mencapai sebuah kesabaran. Bahkan dia akan terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang lembut. Dikatakan di sini, Musa dia memiliki sifat yaitu roh yang lemah lembut, hatinya itu lemah lembut, saudara. Itu makanya saudara, ketika bangsa itu berteriak-teriak minta air karena kehausan, Musa berdoa kepada Tuhan. Dia hanya nangis kepada Tuhan, dia hanya meminta kepada Tuhan, dia selalu tanya kepada Tuhan. Dia gak pernah marah tuh kepada bangsa itu. Selalu dia berkata kepada Tuhan, selalu dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan Engkau menyuruh kami untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir? Nah saudara, itu selalu kata-kata yang diucapkan Musa. Kenapa Tuhan Engkau menyuruh kami? Kenapa Tuhan Engkau menyuruh membawa bangsa itu keluar dari Mesir? Kalau kejadiannya seperti ini. Tetapi dia nggak marah sama mereka. Dia marah itu karena apa saudara? Karena ketika dia berdoa di atas gunung Sinai itu, ketika dia turun, Allah suruh turun, Musa, turunlah kamu. Apa yang kau lihat di bawah itu? Lalu dia turun dan ternyata benar, dia sudah membuat patung lembu dari emas itu. Lalu dia marah, dilemparkannya dua loh batu itu, lalu dipecahkannya patung lembu itu, saudara. Kemarahan terjadi karena apa? Bukan berbuat dosa. Kemarahan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Musa, dia tahu bahwa dia bangsa itu melanggar kekudusan Allah. Saudara, marah atau habis kesabaran itu bisa terjadi memang pada banyak orang. Tetapi jangan sampai bahwa habis kesabaran saudara membuahkan dosa dalam hidup kita. Suami nggak boleh marah atau istri nggak boleh marah. Saya katakan boleh marah, boleh habis kesabaran saudara. Mungkin boleh saudara marah, tetapi jangan berbuat dosa. Sebab kemarahanmu selalu iblis mengintip di belakang dan membuahkan dosa. Kalau emosi itu sampai tingkat tinggi di kepala saudara,
yang keluar itu kata-kata yang kasar, kata-kata kutuk, kata-kata yang membuat luka hati, baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak-anak. Kalau saudara dan saya nggak bisa kontrol emosi kita, nggak bisa menekan, lalu mengembalikan saudara, menekan emosi saudara kembali kepada posisi yang lebih awal, yang lebih rendah lagi, saudara akan kehilangan yang namanya kesempatan memimpin di tengah-tengah rumah tangga. Ketika saudara mungkin hari itu saudara marah-marah sama anak-anakmu, mungkin itu benar, mungkin apa yang dilakukan itu benar, tetapi Bapak Ibu saya katakan, kemarahanmu yang membuat kepahitan banyak orang, kemarahanmu yang membuat anak-anakmu menjadi pahit, menjadi luka hati, dan itu gak gampang untuk diobati. Terlalu besar lukanya di dalam hati, dan itu menggores Bapak Ibu. Itu sebabnya saya katakan pada pagi hari ini kepada saudara, milikilah kepribadian yang lemah lembut. Musa itu orang yang sangat rendah hati, lemah lembut. Bukan berarti kalau kita ini lemah lembut atau menjadi orang yang sabar, itu kita lemah di dalam segala sesuatunya, lemah di dalam memimpin. Enggak, saudara. Ketegasan perlu juga di tengah-tengah rumah tangga. Tegas bukan berarti nada tinggi. Tegas bukan berarti nada saudara itu melengking dan engkau mengira bahwa ketika nadamu tinggi itu mereka akan tunduk kepada kita. Enggak, saudara. Justru bahwa ketika saudara, kemarahan kita yang meledak-ledak itu akan memunculkan sifat asli saudara, akan memperlihatkan karakter asli kita. Dan itu terjadi. Itu sebabnya bukan berarti bahwa kita harus memasang dua muka. Kalau sabar deh di tengah-tengah jemaat supaya aku kelihatan lemah lembut dan sebagainya. Enggak, saudara, saya enggak menyuruh saudara berkamuflase ataupun memiliki dua muka di depan gembala, saudara baik, taat, hormat dan segala macam. Tetapi begitu pulang dari gereja, wah kok baik segala macam. Oh tadi nyinggung saya terus, tapi tadi kok baik kayak marah-marah terus dan sebagainya. Selalu saja pandangannya itu ke saya terus, lalu matanya itu ke saya dan sebagainya. Kata-katanya kok mirip dengan persoalan saya. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, ya bukan selalu bahwa hamba Tuhan itu selalu ngerti keadaanmu, keadaan saudara. Tetapi kalau saudara ditegur dengan firman Tuhan, bersyukurlah. Tetapi sebenarnya bahwa hamba Tuhan yaitu melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan suruh, dan itu dikerjakan. Nah itu sebabnya Bapak Saudara, ketika saudara ada di tengah-tengah rumah tangga, saudara memimpin dalam rumah tanggamu, saudara kita bisa perhatikan, saudara memimpin perusahaan, sukses dan tidaknya perusahaan yang saudara pimpin dilihat dari rumah tangga, dilihat dari keluarga. Kalau saudara memimpin rumah tangga, memimpin keluargamu sukses, maka saya dapat katakan sukses engkau dalam memimpin perusahaan, memimpin anak buah. Kalau engkau sendiri tidak sukses di dalam memimpin rumah tangga, jangan pernah pegang yang namanya perusahaan, jangan pernah pegang yang namanya anak buah. Engkau sendiri tidak bisa mengatur rumah tangga keluargamu. Engkau sendiri tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi keluargamu. Engkau sendiri tidak menjadi bapak atau pemimpin yang baik di tengah-tengah rumah tangga. Dan saya katakan kepada saudara, belajarlah memimpin dengan bijak, belajarlah memimpin dengan hati yang lemah lembut seperti Musa, saudara. Dia memiliki hati yang lemah lembut, saudara. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Benar kan saudara? Jadi Yakobus tadi berkata, Yakobus pertama ayat ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan, garis bawahi saudara, tidak mengerjakan kebenaran. Berarti bahwa kemarahan itu selalu mengerjakan sesuatu yang salah. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara marah, lagi marah saudara, kata-kata saudara tetap dikontrol. Ya. Jadi semarah apapun saudara, ya semarah apapun kita, kata-kata kita tetap harus dikontrol. Kamu boleh menjadi marah, tetapi kepala harus dingin. Marah boleh, tetapi kepala harus dingin, saudara. Wah, kalau begitu kasih es batu yang gede kan Pak, kan kepalanya tetap dingin, saudara. Ya bukan begitu maksud, tapi saudara boleh marah, meledak-ledak, tetapi dalam sikapmu, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap, saudara harus tetap yang namanya memiliki roh yang rendah hati. Sebab Yakobus tadi berkata, sebab amarah manusia telah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu berarti bahwa ada banyak orang yang marah dan selalu membuatkan dosa, marah yang selalu membuat orang jatuh dalam dosa, marah yang selalu membuat kepahitan banyak orang, marah yang selalu membuat orang sakit hati, marah yang selalu membuat orang terluka, dan tidak mengerjakan yang namanya kebenaran. Itu poin yang pertama. Hati-hati Bapak Saudara. Itu sebabnya saya katakan, miliki hati yang lemah lembut. Yang kedua saudara, rendah hati. Nah, Musa dia memiliki sifat rendah hati saudara. Jadi beda saudara ya, antara lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu berbicara yaitu tentang sifat yang keluar mungkin dari perkataan, dari sikap dan sebagainya. Tetapi rendah hati itu lebih ke dalam hati kita, lebih ke dasar hati kita, saudara. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi kalau lemah lembut itu action, itu tindakan nyata yang saudara dan saya bisa lihat. Itu sifat rendah hati, sifat lemah lembut saudara. Tetapi kalau rendah hati itu dari dalam saudara, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Itu makanya tadi saya katakan orang nggak pernah bisa pasang dua muka. Tetapi saudara, Musa dia memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya, yaitu rendah hati. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia sadar saudara, siapa sih yang namanya Musa? Siapa sih yang namanya Musa ini? Kalau saudara lihat sejarah daripada Musa, dia ini adalah anak yang dibuang di sungai, lalu dipungut oleh putri Fir'aun. Memang statusnya adalah dia dari keluarga kerajaan, tetapi kalau saudara lihat di situ, dia itu dibuang di sungainya di sana, saudara. Nah itu sebabnya saya katakan kepada saudara, milikilah roh yang rendah hati. Dan dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku akan memimpin dan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, ketika Tuhan utus Musa, dia tidak serta-merta, oh ya Tuhan terima kasih, aku akan lakukan perkara ini, aku akan memimpin bangsa itu. Wah, dengan sombongnya. Enggak saudara, Musa dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah aku mampu Tuhan? Apakah aku bisa Tuhan?
Dia selalu tanya sama Tuhan dengan kerendahan hatinya, siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini? Ada banyak orang yang diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan, bahkan diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat, tetapi masih dia berani, dia berkata, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau izinkan masalah itu terjadi. Loh, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bukan persoalan mudah, saudara. Bukan persoalan gampang, loh. Saudara tahu bangsa Israel itu kayak mana? Bangsa yang tegar tengkuk, loh. Bangsa yang keras hati, susah untuk dinasihati. Tetapi bangsa itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kamu harus membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, karena teriak mereka minta tolong sudah sampai di telinga daripada Allah. Kamu harus memimpin dia keluar. Tetapi Musa dia berani berkata kepada Tuhan, siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Kau utus aku menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Allah menyuruh melepas tali kasutnya ketika dia berada di atas gunung itu. Itu ada satu contoh, saudara, ya, kerendahan hati daripada Musa. Ketika dia diutus, dia berani berkata, siapakah kami ini ya Tuhan? Lalu ketika dia diutus naik ke gunung Sinai, lalu Allah berkata, lepaskanlah kasutmu. Maka karena tempat di mana engkau berpijak itu kudus, lalu dia melepaskan kasutnya, lalu sujud di situ, saudara. Bapak Ibu, Musa melakukannya dengan kerendahan hati. Dia adalah orang yang lemah lembut, saudara. Musa memimpin bangsa itu dengan rendah hati dan sopan dan tidak arogan. Meskipun demikian, saudara, banyak dari mereka yang menggerutu, banyak dari mereka yang mengeluh, banyak dari mereka yang tidak suka terhadap Musa. Nah, saudara kekasih, kerendahan hati yang dikerjakan, yang ada di dalam diri Musa, saudara, mutlak harus kita miliki. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Kau percayakan kepada kami memimpin rumah tangga ini, memimpin keluarga ini, memimpin perusahaan ini, memimpin pelayanan ini dan sebagainya, saudara. Ini loh saya katakan kepada Bapak saudara, siapa kasih kita ini sebenarnya? Ketika saudara menerima anugerah Tuhan, loh, ini penting buat kita Bapak saudara, ya. Siapa kasih kita ini sehingga saudara sampai hari ini masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan, masih menikmati berkat Tuhan. Loh, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara berani berkata kepada Bapak, Bapak siapakah kami ini? Sehingga Kau berikan kesempatan kami untuk tetap melayani Tuhan. Wow. Itu sebabnya Bapak saya katakan kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang melayani di Teofani, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Kau percayakan pelayanan yang begitu besar. Mungkin memang saudara berkata, mungkin hari-hari ini kita hanya ibadah online, tidak ada jemaat yang secara fisik kelihatan. Tetapi saudara saya katakan kepada tim musik, YL dan semua pelayan, lakukanlah itu seakan-akan bahwa engkau menghadapi mereka, engkau ada di hadapan mereka. Loh, saya ngomong kayak gini gak ada orang, saudara, tetapi saya percaya bahwa ada banyak malaikat di depan saya yang mendengarkan firman Tuhan. Sampai keringetan seperti ini karena saya tahu saudara butuh yang namanya firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan sendiri gak maksimal di dalam menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya dapat pastikan bahwa saudara juga akan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Saya persiapkan semuanya, saya belajar, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kami sampaikan kepada jemaatmu? Tuhan apa yang harus kami berikan kepada mereka? Dan saya selalu bertanya kepada Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Kau percayakan pelayanan ini buat kami. Bahkan kalau ke depan, saudara,
kita bisa membangun, kita bisa membeli tanah, gedung sendiri. Saudara, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Dan kita berani berkata, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kau percayakan pelayan yang besar ini. Musa dia berani berkata kepada Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, sehingga kau izinkan kami, kau berikan tanggung jawab ini, memimpin bangsa yang begitu besar keluar dari tanah Mesir. Luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 berani berkata demikian, bersukacitalah senantiasa. Saudara, satu ayat dulu, ayat yang 16. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, Musa selalu bersukacita tuh, nggak mengeluh. Kerendahan hati itu diwujudkan dalam roh sukacita di dalam dirinya. Selalu bersukacita, selalu ya dia mengerjakan itu dengan senang, saudara. Sesuatu yang luar biasa kami dapat, saudara. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, saudara. Suka berdoa, suka tanya sama Tuhan. Loh, ini penting loh Bapak Ibu Saudara. Dari kepribadian dari Musa ini, saudara bisa kita lihat, Musa itu selalu tanya kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya banyak doa, banyak berkat, ya. Kurang berdoa, kurang berkat, saudara. Tidak berdoa ya nggak ada berkat, saudara. Kan saudara bikin bukti, saudara, kalau Musa itu suka berdoa di Mazmur pasal yang ke-90 itu, saudara. Itu di situ ada nyanyian Musa, ada doanya Musa di situ, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia selalu mengagungkan nama Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, dia selalu tanya kepada Bapa. Dan apapun yang dilakukan bangsa itu terhadap dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu membawa perkaranya itu kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, kenapa kita nggak lakukan itu? Sama seperti Musa, segala perkara yang saudara hadapi, bawalah itu kepada Tuhan. Bawalah itu di dalam doamu. Maka saudara akan lakukan perkara-perkara yang besar. Maka saudara akan melewati setiap persoalan itu dengan yang namanya kekuatan doamu. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dalam menghadapi situasi apapun, saudara, saya katakan tetaplah berdoa. Musa dalam setiap perkara, Musa di dalam setiap persoalannya, dia selalu berdoa, dia selalu tanya sama Tuhan. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar mengerti bahwa dalam kondisi yang seperti ini, saudara, dalam kondisi situasi yang begitu sulit hari-hari ini, saudara, berdoa kepada Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Tanya sama Tuhan apa yang akan saudara kerjakan hari ini. Maka saudara akan mendapatkan jawaban demi jawaban dalam setiap pergumulan saudara. Oh iya Bapak Ibu. Melalui apa? Doamu itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat yang akan diperhatikan oleh Allah. Doamu yang sungguh-sungguh itu, doamu itu akan didengar. Ketika saudara tengah malam berdoa dan menyembah kepada Tuhan, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, kuduslah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Oh, Allah kita, Allah yang suka disembah, saudara. Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia selalu, saudara, mengerti dan pedulikan keadaan saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan, ketika saudara banyak berdoa, saudara akan mendapatkan banyak berkat.
kurang berdoa saudara, kurang berkat dalam hidupmu, tidak berdoa, tidak ada berkat. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya bahwa engkau bisa menikmati segala sesuatu yang saudara bisa nikmati hari ini, itu karena apa yang saudara percayai. Iman saudara itu menentukan. Itu. Jadi imanmu itu yang menentukan langkah ke depan. Berdoalah, sekali lagi Bapak Saudara saya katakan, berdoalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup menuntunmu, melepaskanmu dari jerat maut, melepaskan engkau dari jurang maut, melepaskan engkau dari setiap kesulitan, melepaskan engkau dan membawa engkau keluar dari masalah yang begitu besar. Tanpa campur tangan Tuhan, Musa gak mungkin bisa selesaikan perkara ini. Lalu yang keempat saudara, suka memuji Tuhan. Saudara, coba perhatikan itu di Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kita menjumpai nyanyian Musa. Dia menyadari bahwa memimpin bangsa Israel tidaklah mudah, sering dilupakan, bahkan direndahkan, dimarah-marahin, dan dia tidak disukai banyak orang. Tetapi Bapak Saudara, dia suka memuji Tuhan. Dia suka menyembah kepada Tuhan, pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa. Dia naikkan itu kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tadi saya katakan. Kalau poin yang ketiga tadi, suka berdoa. Dan poin yang keempat ini, suka memuji. Saudara, yang namanya memuji itu adalah ungkapan mengagungkan nama Bapa. Ungkapan hati yang mengagumi Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa, sehingga dia puji dia sembah dia. Bapa engkau baik, Allah engkau hebat, Allah engkau luar biasa. Dan dikatakan di situ bahwa Musa, dia memuji Tuhan luar biasa. Musa selalu menyembah dan memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kekasih, saya katakan pada pagi hari ini, marilah kita menjadi orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji Tuhan. Apalagi di masa pandemi kayak gini Bapak Ibu Saudara, semua wajah berubah. Dulu sebelum ada wabah virus ini, wah mukanya berseri-seri, wah senang, bisa kegiatan kemana-mana, bisa piknik saudara, bisa jalan-jalan. Begitu ada virus wabah yang begitu melanda luar biasa di Indonesia ini, kita harus berdiam diri di rumah, jenuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu untuk sekarang PPKM ini semua toko dibatasi, saudara mau jajan nggak boleh kongko di sana, harus dibungkus dan dibawa pulang, nggak bisa melihat dunia luar, nggak bisa jalan-jalan lagi. Bapak Ibu, kalau kita mikirkan hal-hal yang seperti ini, saudara, tinggal pilih. Ada dua pilihan. Saudara kepengen cepat mati, ada saudara nuruti apa kata pemerintah, apa anjuran pemerintah, dan saudara akan tetap hidup. Cuma dua saudara. Nggak ada pilihan lain, nggak ada tawaran lain. Pak, boleh nggak saya keluar pakai masker, double 2, lalu saya jajan, saya jalan-jalan? Oke, silahkan. Tetapi risiko ditanggung sendiri, saudara. Tetapi kalau saudara kepingin aman, jaga ini kita, jaga diri kita. Bolehlah keluar, tetapi harus pastikan bahwa saudara aman, ya. Ini penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya milikilah, yaitu kepribadian yang selalu memuji Tuhan,
selalu menyembah kepada Tuhan. Mungkin ini saatnya saudara, ketika saudara ada di rumah, ketika saudara harus ada di dalam rumah, kesempatan saudara banyak untuk memuji Tuhan, kesempatan bagi saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kesempatan bagi saudara untuk menyembah, berdoa, memuji Tuhan, lalu mendengarkan khotbah dan sebagainya. Ini penting kan buat kita, bisa membangun iman kita, bisa membangun rohani kita. Daripada kita mikirin kapan kita piknik, saudara, nggak selesai-selesai, stres kita. Tapi kita memuji Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, roh yang ada di dalam diri kita itu akan memampukan saudara mengubah situasi hidupmu, situasi kepribadianmu, maupun situasi dalam dirimu yang jenuh itu menjadi sukacita yang luar biasa. Goreng tahu, nyanyi sukacita saudara. Goreng tempe, wah luar biasa memuji Tuhan saudara. Loh, ini akan membuat saudara, imun saudara akan meningkat saudara. Daripada saudara mikirin kapan bisa foto, kapan bisa pergi, kapan bisa jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Tetapi perintah Tuhan berkata, suka memuji Tuhan berdampak kepada sesuatu luar biasa dalam hidupmu, yaitu sukacita dan pengharapan yang besar. Nah, itu sebabnya saudara, 4 kepribadian yang dimiliki oleh Musa, mari kita akan belajar itu saudara. Mari kita akan belajar dari pribadi Musa ini, yang selalu dekat kepada Tuhan, memiliki roh yang rendah hati, memiliki pribadi yang selalu saudara berdoa, memuji Tuhan, dan lemah lembut. 4 kepribadian yang dimiliki Musa ini saudara akan menolong saudara melewati setiap musim dalam hidupmu. Percayalah saudara, bahwa campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Saudara akan dipimpin keluar, saudara akan melewati setiap proses dalam hidupmu, dan saudara akan melihat cahaya itu yang saudara nantikan itu bersinar dan memimpin saudara dan memberikan terang kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kepada kita sekalian. Amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar dari Musa yang memiliki kepribadian yang lemah lembut, yang memiliki kerohanian yang luar biasa, suka memuji, suka menyembah, suka berdoa Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau suka dengan orang yang lemah lembut, Engkau suka dengan orang yang rendah hati, Engkau suka dengan orang yang suka berdoa, Engkau suka dengan orang yang suka memuji. Itu sebabnya Bapak, kami mau belajar memuji, kami mau belajar untuk menyembah-Mu, kami mau belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan yang terjadi sekarang, kami mau belajar mensikapi setiap proses itu dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan berdoa dan selalu bertanya kepada Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan kasih dan ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah online pada pagi hari itu. Engkau berkati mereka, Engkau menjamah mereka, berikan kekuatan pengharapan kasih yang luar biasa, dan semangat hidupnya semakin berkobar, semangat di dalam mencari akan Engkau, semangat di dalam dia berdoa, semangat dia dalam dirinya untuk menyembah kepada Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat, Engkau menjamah, di dalam dan demi nama Yesus. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan.
sekalipun kami terbatas, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu, jarak sekali. Tetapi kami tahu kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas oleh tempat, ruang, waktu, dan jarak sekalipun. Engkau menjangkau mereka, Engkau menjangkau jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, Engkau menjawab dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dibuka, dan kekuatan mereka yang berbaring di rumah sakit, di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Yang sakit di rumah, dalam nama Yesus Engkau menjawab, bangun, angkatlah tubuhmu dan berjalanlah dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan. Tidak dikasih mengalir dan terus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Bapak kami berdoa. Ajaib Kau Tuhan, berkuasa, satu pulihkan keadaan dalam keadaanku, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam keadaanku, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kita duduk kembali, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah pada pagi hari ini Bapak kami ucap syukur, sebab Engkau sangat baik dan teramat baik kepada kami. Engkau yang selalu menuntun kepada kami ke jalan kemana kami harus menuju. Engkau yang selalu membawa kepada kami jalan kepada kemenangan demi kemenangan. Bahkan Engkau yang selalu membuka setiap jalan itu buat kami. Engkau yang selalu memimpin dan memimpin kepada kami. Engkau yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau yang selalu menggandeng dan menuntun kepada kami, Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami mau belajar terus dan belajar terus, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap makanan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi, berkat dan anugerah-Mu terjadi buat kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Allah akan membawa-Mu keluar dari setiap kesulitan hidupmu. Allah akan menuntun dan membawa-Mu ke padang yang berumput hijau. Allah akan membawa-Mu kepada air yang tenang, dan engkau akan dipimpinnya. Dan berkat itu akan mengalir di dalam hidupmu, terus dan terus mengalir, tidak pernah berhenti, seperti air yang mengalir dari gunung Sinai ke lembah-lembah, bahkan sampai ke dalam rumah. Berkat itu mengalir. Itu sebabnya pulanglah Bapak
nurani, di dalam kasih dan anugerah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan memberkati hidupmu mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.